Ya, setelah puas kemarin jalan-jalan ke pantai, Pantai Padang, Pantai Air Manis, sekarang main ke yang deket-deket aja. Sebenarnya tadi niatnya tuh pengen ke Pantai Carolina, tapi kayaknya cukup dah ya pantainya. Dan sekarang main ke Museum Aditya Warman dan masuknya cukup 5.000 aja. Dan ini ya, view pertamanya langsung disambut dengan tugu dan di belakangnya juga ada rumah gadang. Tapi aku belum tahu itu lebih jelasnya bangunan apa. Jadi nanti mari kita telusuri ada apa aja di museum ini. Let's go! Oke, sudah explore buat yang ada di dalam museum ini. Ya mungkin karena nggak ada tour guide-nya, jadi penambahan wawasannya hanya dari tulisan-tulisan yang sudah ditulis di papan-papan di museum ini. Oke, sekarang kita explore dulu tempat-tempat lain yang ada di sekitar sini. Di belakang masih ada lagi. Let's go! Sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya. Ini tadi museumnya tampak samping. Ini ternyata cuma museum aja, memang dibangun khusus untuk museum. Tadi dengar dari ibu guru SD, memang dibangun khusus untuk museum. Jadi ini bukan rumah gadang untuk tempat tinggal. Dan di sini ada delman. Dan namanya enggak ada sih. Ini sebenarnya ada namanya. Namanya apa ini? Apa? Udah kehapus namanya, nggak kelihatan juga. Oh, ini kantor Museum Rendang. Ini kantor pameran keramik pasca gempa 2009. Pengantarnya mana? Nggak ada pengantarnya ya? Kita mau cari pengantarnya dulu nih, jadi mana? Pengantar. Jadi di museum ini dijelasin kalau waktu gempa tahun 2009 koleksi keramiknya banyak yang rusak, dan karena ada upaya dari masyarakat Sumatera Barat, khususnya masyarakat Padang Minangkabau, mereka mencoba untuk menyelamatkan beberapa keramik-keramik yang masih sekiranya bisa dipertahankan. Sini ada mangkuk, ada piring, ada kendi. Ini lintas benua. Dan dari Cina, dari Eropanya nggak ditulis ya Eropanya mana. Dari Cina dinasti Ming, dari Cina banyak, itu dari Jepang, ini dari Cina. Kemudian ini juga banyak piringnya, ini lucu nih, dari Cina, banyak yang dari Cina ya. Banyak banget. Tentang gempa dan keramik yang rusak
dirawat oleh museum ini sehingga bisa diselamatkan beberapanya. Nah, beberapa yang rusak akibat gempa tahun 2009 ini, tapi dicoba untuk tetap dimuseumkan, tetap dipertahankan. Ini juga bagian dari sejarah yang perlu diingat juga ya. Ini beberapa yang pecah, rusak. Sebelah sana juga ada. Ini ada lagi sejarahnya. 30 September 2009, gempa di kota Padang dan Pariaman runtuh lantak. Dan tentunya museum ini juga yang kena efek dari gempa itu. Ini apa koleksi-koleksinya yang berusaha diselamatkan oleh museum ini. Dan ini rusak tapi tidak sehancur yang lainnya. Oke, setelah sudah lihat-lihat di pameran keramiknya, sekarang kita mau coba cari tempat yang lain. Let's go. Ini nggak dikasih nama ya. Namanya mahkota apa tuh nggak ada loh. Nah ini Suntiang Gadang. Suntiang Gadang. Ini Suntiang Pisang Sapara. Kabupaten 50 kota. Teman-temanku yang dari Padang, kalian pas menikah pakai suntiang yang mana? Kalau ini suntiang tinggi, Suntiang Gadang. Ini Suntiang Panda. Oh, ini buat pengiring pengantin. Ini perhiasan-perhiasannya. Oh, ini mahkota juga. Oh, ini namanya Suntiang Bungo Sanggul. Kaluang. Beberapa perhiasan-perhiasannya. Wah, ini lebih mewah nih. Oh, modern ya pakainya. Dalamnya pakai hem dan pakai dasi. Ruang pameran Randang. Ruang pameran Randang Minangkabau. Oke, kita masuk. Assalamualaikum. Randang. Ini sebetulnya tulisan sebenarnya berarti Randang ya, bukan rendang. Nah, ini makanan khas Minangkabau. Randang. Sejarahnya ini aku rekam dulu biar nanti bisa aku sambil baca dan teman-teman di sini juga bisa baca. Nah, ini bumbu-bumbu untuk membuat randang. Ini resepnya ya, silahkan mau dicoba. Informasi randang, kandungan gizinya. Filosofi, oh ada filosofinya, filosofi randang. Silakan.
Bisa di pause dulu, teman-teman bisa baca bareng aku ya. Dan ini peralatan memasak zaman dulu seperti ini ya. Prosesnya, nah ini, wah ini yang bener-bener klasik ini ya. Kalau aku di rumah masaknya mah udah pakai apa, pakai presto. Ini yang dimasak bener-bener satu-satu. Ini apa, ini fotonya hilang. Bumbunya bener tumbuk kayak gini. Nah ini macam-macam randang, ada randang paru, ini randang paru, kemudian randang jariang, ini adalah jengkol, rendang jengkol, kemudian randang lokan, ini rendang air tawar, ini, dan tentunya namanya randang cubadak. Ini randang dari nangka muda. Tapi malah justru rendang dagingnya nggak ada ya. Favorit, it's my favorite. Oke, kita lanjut ke tempat berikutnya. Pameran Khazanah Illuminasi Manuskrip Sumatera. Mari kita masuk. Ini beberapa manuskrip yang mempresentasikan perpaduan keilmuan spiritual, keindahan seni Islam yang berkembang di Aceh, Serambi, Makkah. Ada fikih, kemudian nasihat moral Abdul Rauf Singkel dengan syair dakwah berbahasa Aceh. Wah, ini kaya banget sih. Ini manuskripnya. Ini mungkin kalau teman-teman mau mencoba men-scan, silahkan untuk pengetahuan lebih dalam. Ini manuskrip Aceh. Kemudian ini Sumatera Utara. Manuskrip kalau ini nggak ada scan barcode-nya. Kalau ini Riau. Di Riau, ini scan barcode-nya. Oke. Nah, ini Sumatera Barat. Beberapa koleksinya itu Al-Qur'annya. Silahkan di scan. Lanjut. Sumatera Barat di manuskrip di Museum Mande Rubiah. Ini di Si Junjung. Oh, ini sudah dipindahkan ke museumnya ya. Kemudian ini di Sumatera Selatan, tapi nggak ada barcode-nya ya. Kemudian di Lampung, manuskrip Lampung, yang bisa baca. Manuskrip Lampung. Kemudian ini di FIB Unat. Oh, ngeplay. Oke, kita lanjut ke tempat berikutnya. Oke, cukup sekian muter-muter di Museum Aditya Warman. Ada banyak fakta-fakta unik. Beberapa hal yang aku suka di museum ini itu ada di Museum Randang dan Museum Keramik tadi. Karena ternyata aku sempat lupa kejadian gempa di tahun 2009 itu ternyata memang menjadi bencana yang sangat besar hingga hampir menghancurkan beberapa koleksi yang ada di museum ini. Tapi mungkin salah satu hal yang agak disayangkan di sini nggak tersedia tour guide. Karena pengalaman waktu main ke Solo, ke Istana Solo itu, di sana justru ada tour guide-nya. Jadi yang tadinya kita nggak tahu mau ngapain di sana,
karena ada tour guide-nya malah jadi asik gitu. Nah, mungkin museum ini bisa collab gitu ya sama beberapa mahasiswa dari Fakultas Ilmu Budaya atau mahasiswa sejarah gitu untuk menjadi tour guide di museum ini, karena banyak sekali fakta-fakta unik yang kayaknya nggak cukup kalau hanya dijelaskan lewat tulisan aja. Kayak tadi beberapa kayaknya sejarah-sejarah Minangkabau, kayak bagaimana Islam masuk ke Sumatera Barat, kemudian kenapa pedagang Sumatera Barat itu bisa melimpah luah ke seluruh Indonesia gitu, tuh kayaknya berguna banget gitu ya. Dan di sini sama tidak ada toko souvenir ya, nggak ada toko souvenir. Dari kemarin tuh aku lagi nyari, biasa kalau pergi kemana-mana mencari magnet kulkas itu sebagai souvenir yang memang aku selalu cari setiap aku pergi keluar kota ataupun kemarin keluar negeri gitu. Oke, sampai sini dulu untuk jalan-jalan di Museum Aditya Warman. Next kita kemana lagi? Kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Dadah. Oke guys, hari ketiga di Padang sudah selesai. Selama 3 hari 2 malam di Padang, alhamdulillah menyenangkan. Sebagai solo traveler bisa mengunjungi kota seindah ini. Semoga, padahal ini masih di kotanya ya, masih di kotanya. Semoga next time bisa lebih banyak explore Sumatera Barat lagi. Thank you. Sampai jumpa di bandara. Sudah sampai di Bandara Minangkabau. Waktunya pulang. Dulu naruh. Ada sih. Sampai di Jakarta, lanjut ke penginapan di daerah Sudirman, baru nanti pulang ke Purwokertonya besok pagi. Sungguh sangat di ujung banget. Jadi ini bisa sekalian olahraga kardio ya. Kita lihat beberapa step yang didapatkan. Sudah sampai sini, sedikit lagi. Hanya udah kelihatan capek banget. Ngantuk, bangun tidur. Tetap mengejar dulu. Sampai juga di rumah di Purwokerto. Alhamdulillah perjalanan sudah selesai dan semoga nih vlognya jadi ya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.